Halo sobatku semuanya, sampai berjumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Pada kesempatan kali ini mungkin kontennya sedikit berbeda ya dari konten-konten sebelumnya, tapi intinya di sini tetap sama ya. Di sini saya tetap memberikan untuk tutorial elektronik ya. Cuma di sini untuk pembahasannya itu tentang sebuah amplifier atau power rakitannya di sini. Mungkin dari teman-teman kita masih banyak ya yang belum bisa untuk merakit power amplifier, dan mungkin ingin sekali bisa merakitnya tapi masih bingung gimana cara untuk menyambung kabel-kabelnya ya. Di sini saya akan memberikan dengan cara yang sederhana saja ya, sesuai dengan kemampuan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk merakit sebuah power yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama trafo, kemudian power supply. Di sini ada dioda dan juga elko. Kemudian powernya di sini untuk contoh saya ambilkan sebuah power mono 150 watt. Kemudian satu pasang transistor ya. Kalau di sini lebih dikenal dengan transistor final ya. Ini saya buat contoh adalah transistor santen ya. Untuk teman-teman bisa menggunakan transistor yang lainnya, bisa menggunakan transistor MOSFET, bisa menggunakan TIP dan sejenisnya ya. Yang penting disesuaikan ya dengan kemampuan pada powernya. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah kabel. Tiga buah ya. Ini yang untuk power supply nanti, karena power supply nya ini CT ya, bukan non CT ya. Kemudian kabel pendek untuk yang ke transistor. Oke, kita mulai dari power supply nya dulu ya. Saya jelaskan dulu. Di sini dari trafo itu keluarannya itu tegangannya masih AC ya. Dari AC dia masuk disearahkan menggunakan dioda dan elko ya. Kemudian keluar lagi menjadi tegangan DC ya. Jadi untuk keluarannya itu di sini ada main, kemudian plus, dan setenya di tengah. Di sini plus, main, dan CT ya. Nanti masuk ke powernya, di sini plus, kemudian main, dan juga ground atau CT ya di sini. Oke, kita sambungkan. Sini kabel hitam saya sambungkan ke CT. Kemudian yang ujung satu kita sambungkan juga ke
ground di sini, ke ground atau ke CT power. Di sini, nah, di sini jadi satu ya, dari sini ke sini CT-nya, jadi boleh di sini, boleh di sini. Kemudian untuk yang kabel oranye di sini karena saya sambungkan ke tegangan main. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kabel putih di sini akan saya sambungkan ke tegangan plus di sini. Oke, bisa dipahami ya. Oranye main, putih plus, hitam CT. Nah, kemudian kita sambungkan ke powernya tadi yang perlu disambung main dan plus. Nah, kita cari di sini. Nah, main di bagian kiri ya kalau kita balik, tapi kalau menghadap ke arah kita ini di bagian kanan main. Untuk tegangannya main dan plus ini tersambung ke sebuah transistor di sini. Kedua transistor ini untuk main dan plus ya. Biasanya tegangannya tersambung ke kolektor ya, atau yang kaki tengah di sini. Sini main. Kemudian yang plus sama di sini ke kaki kolektor transistor yang plus di sini, atau NPN dan PNP, kaki tengah di sini, kaki tengah ya. Nah, di sini, nah, sambungkan di sini. Kabelnya dari power supply sudah terhubung, sekarang kita sambungkan untuk yang ke transistornya. Sudah saya siapkan juga untuk kabel transistornya. Warnanya putih. Di sini saya sambungkan ke tegangan plus ya, yang dari power supply tadi ya, plus. Kemudian ujung satunya ke transistor yang plus juga di sini ya, ke kolektor. Untuk tegangan yang plus itu nomor seri lebih besar daripada untuk yang tegangan main ya. Di sini untuk yang tegangan main 12, 16. Kemudian untuk yang tegangan plus di sini 29, 22. Jadi untuk yang plus itu yang 29, 22. Nah, atau dari kode di sini ya. Di sini 2 SC, dan di sini yang main 2 SA. Atau dari kode di sini sudah kelihatan berbeda ya. Oke, kita sambungkan ke kolektor ya. Untuk kaki-kakinya pinnya di sini sama dengan transistor
yang pada powernya di sini ya. Basis, kolektor, emitor. Kemudian di sini juga basis, tengah kolektor, paling kanan emitor. Tadi di sini kolektor untuk NPN, itu berarti ke tengah ya. Kemudian kabel merah sambungkan ke basis. Dari basis transistor yang untuk tegangan plus yang ada di power, kita sambungkan ke basis transistor final, itu yang paling kiri. Kemudian kabel biru saya sambungkan ke jalur emitor atau yang ke speaker. Nah, untuk bisa mengetahuinya di sini sangat mudah. Untuk yang emitor ini terhubung ke resistor kapur yang putih ini ya, disambungkan ke emitor pada transistor final yang paling kanan. Ini jangan sampai terbalik ya, untuk nyambung transistornya nanti tidak bisa bunyi atau akan panas ya. Kemudian untuk kabel yang putih, nah, sama untuk tegangan juga, sambungkan ke tegangan main dari power ke tegangan main pada transistor final atau ke kolektor. Yang merah ini sama, sini ke basis, di sini yang paling kiri. Kemudian untuk kabel biru itu ke emitor atau jalur speaker ya, dari power ke transistor final, sambungkan ke kaki paling kanan. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita sambungkan untuk kabel speaker di sini. Nah, untuk kabel hitam itu ke bagian ground atau CT di sini. Kemudian untuk yang plus itu ke jalur speaker. Di sini yang bagian atas yang terhubung ke kapur yang berwarna putih ini. Oke, di sini sudah selesai ya, cukup seperti ini. Itu sudah bisa berbunyi. Nanti untuk yang penyambungan selanjutnya itu
tinggal kita menyambungkan dari power ini ke sebuah pendorong atau tune kontrol ya. Itu bermacam-macam untuk jenis tune kontrolnya. Di sini intinya adalah cara menyambung power ke transistor atau merakit powernya. Oke, sekarang kita coba ya, apakah sudah bisa mengeluarkan suara. Nah, di sini saya colokkan dulu ke stop kontak. Oke, kita coba. Saya masukkan. Nah, di situ sudah ada sebuah suara ya, meresap. Kemudian kita sentuh ya, untuk inputnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah berbunyi untuk inputnya, itu berarti sudah bisa mengeluarkan suara ya. Tinggal kita mencobanya saja. Oke, saya ambilkan dulu untuk potensio supaya bisa kita coba. Oke, ini sudah saya siapkan untuk potensionya untuk kita mencoba. Sambungkan dulu ya, ini ke ground. Nah, kemudian yang satu ke bagian input. Nah, di sini. Di sini sudah saya kasih untuk kontra RCA ya. Ini yang ke input suara ya. Colokkan dulu. Nah, di sini untuk ujungnya ke handphone. Oke, sekarang coba kita colokkan dulu ya. Kemudian kita putar untuk volumenya, kita sentuh. Nah, seperti itu. Saya kasih tahu dulu di sini untuk suara saat kita sentuh ya. Kalau suaranya itu serak-serak, itu berarti untuk suara juga ikut serak ya. Tapi kalau suaranya seperti ini, nah, itu enggak ada grek-grek, itu enggak ada serak-seraknya, itu berarti sepertinya suaranya itu sudah bagus ya. Kita coba. Saya colokkan ke handphone. Kita putar volumenya. Nah, seperti itu ya, sudah bisa keluar suara ya.
Nah, tapi di sini untuk suaranya hanya dari powernya saja. Untuk suara bass, treble atau middle itu nanti dari tone control ya. Nah, dari power tinggal kita sambungkan saja ke tone control ya, untuk bisa membagi suara bass, treble, mid. Nah, coba sekali lagi. Nah, seperti itu sudah bisa keluar ya. Di sini suaranya juga tidak pecah ya. Oke, sebentar saja ya, nanti supaya tidak kena klaim. Oke, sudah paham ya. Nah, kalau sudah mahir itu nanti kalau cuma nyambung power seperti ini itu nanti akan terasa sangat mudah sekali ya. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan pengalaman baru buat teman-temanku ya yang lagi belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan untuk loncengnya ya, supaya teman-temanku nanti bisa mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kita belajar bersama-sama. Oke, sampai jumpa kembali di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.